Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarya. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljak kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Pasundan. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 10 TO 4 pada materi menelaah unsur-unsur pembangun puisi dalam rangka penilaian uji kinerja di unit saya SMK Negeri 1 Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang Bapak cinta dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anakku yang Bapak cintai, dan sebelum kita mengawali berdoanya menggunakan strategi baru, ya. Berdoa menggunakan ya. Bagaimana sairnya? Ya, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik. Apa kalian hari ini? Baik. Baik. Bentar ya, Bapak. Hari ini ada yang tidak hadir? Janji dulu ya. Abdul mungkin ada? Dir. Adi Al-Fariji? Adi. Ahmad Fauji? Dir. Ahmad Maulana? Siang. Daila? Dede Hardian? Ada Pak? Mucayab Saroni? Dede Ridwan? Kemudian Ervan Firmansyah? Fajar Abuha? Henry Susanto? Idris. Semoga yang tidak hadir kali ini karena kurang sehat, semoga diangkat penyakitnya dan bisa kembali bersama-sama belajar bersama. Ingin Bapak sampaikan bahwa untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menelaah puisi, ya, menelaah puisi. Kira-kira untuk pembelajaran kali ini Bapak akan menggunakan pendekatan saintifik, ya, pendekatan saintifik PPACK, jadi menggunakan perangkat, ya, gawai teknologi, ya, yang disatukan dengan KBM, ya. Jadi perangkat teknologi ini, ya, IT ini bisa digabungkan dengan KBM. Jadi untuk mempelajari proses KBM. Dan model pembelajarannya discovery learning dan metode pembelajarannya Windows Office. Persiapan kalian hari ini dan cara silakan dirapikan terlebih dahulu. Coba lihat pakaiannya. Ya, silakan rapikan dulu pakaiannya. Berdiri. Ya, udah rapi, siap? Udah, lagi. Lebih mencintai rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, Dirjen Rizka, dipimpin.
Saraya ya. Pembelajaran kita tentang menelaah puisi. Di pembelajaran sebelumnya tentang apa? Biografi ya. Biografi menurut kalian nih, yang kalian tahu biografi siapa saja yang puisi? Ada yang tahu nggak nama-namanya? Yang pencipta puisi, salah satunya yang terkenal. Kemudian ada lagi Supadi, Supramono. Terus siapa lagi? Ada lagi? Ya. Siapa lagi? Iya. Baik, ya. Apa? Siapa lagi? Gaji Jukur. Ya, baik. Nah, itu salah satu para penyair yang memang itu berjasa dalam menyumbangkan ide-idenya. Di sini pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita tentang menelaah puisi ya, menelaah puisi dan unsur-unsur pembangunnya gitu ya, dengan menggunakan pendekatan saintifik tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian ada yang namanya model pembelajaran discovery learning. Kalau discovery learning berarti mencari gitu ya. Kalau untuk metodenya yaitu Windows shopping. Windows bukan berarti jendela, bukan ya. Shopping ya belanja ya, tetapi ini kita lihat ya apa sih Windows shopping, nanti kita akan praktikkan ya. Baik, sudah terbentuk? Sudah? Ya. Ini kelompok, itu kelompok satu ya? Ini kelompok satu, ini kelompok dua, kelompok kelompok. Untuk sebagai penyemangat, Bapak punya speakingnya apa? Lagu potong bebek. Gimana ya? Nah, syairnya diganti dengan wak, wek, wok. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. Nah, betul seperti itu. Tapi kita ganti syairnya menggunakan wak, wek, wok. Gimana? Yang ini yang kelompok satu dan kelompok dua ya, kelompok satu itu bunyinya wah ya, wah. Yang itu kelompok dua dan kelompok tiga wek. Kelompok 4 dan kelompok 5 wok. Jadi gimana? Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Yang berbeda apa? Iya, ayo bang. Yang kelompok 2, 3. Sambung. Yuk. Dari apa? Ini ada yang namanya kuis ya, atau tes awal kuisnya menggunakan Quizizz, aplikasi Quizizz ya. Silakan kerjakan semuanya ya, kerjakan. Ada mau?
Ya, silakan perhatikan kembali udah. Nah, ini sudah ada nilainya. Berarti sekalian hanya mendapatkan paling besar 42 poin. Nanti kalau di pas tes akhir semoga lebih membaik lagi. Untuk selanjutnya kita akan Bapak ingin kemarin sudah ditugaskan beberapa orang untuk menyampaikan hasil bacaannya, simpulannya. Ya, sebelah mana dulu? Ya. Ya, Jidan. Berdiri ya. Berdiri. Bapak sampai di tangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan membacakan sinopsis 5 cm. 17 Agustus di puncak tertinggi Jawa, 5 sahabat 2 cinta, sebuah mimpi mengubah segalanya. Genta, Ariel, Jafran, Riani, dan Lan adalah 5 remaja yang telah menjalani persahabatan belasan tahun lamanya. Suatu hari mereka berlima merasa jenuh dengan persahabatan mereka, dan akhirnya kelimanya memutuskan untuk berpisah. Tidak saling berkomunikasi satu sama lain selama 3 bulan selamanya. Selama 3 bulan berpisah penuh kerinduan. Banyak yang terjadi dalam kehidupan mereka berlima, suatu yang mengubah diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan. Setelah 3 bulan berselang, mereka berlima pun bertemu kembali dan merayakan pertemuan mereka dengan sebuah perjalanan penuh impian dan tantangan. Sebuah perjalanan hati demi mengibarkan saka merah putih di puncak tertinggi Jawa pada tahun 17 Agustus. Sebuah perjalanan penuh perjuangan yang membuat mereka semakin mencintai Indonesia. Sebuah perjuangan atas impian, perjalanan hati yang mengubah hidup mereka untuk selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa? Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan sinopsis naskah Pelangi. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP. Di sebuah sekolah Muhammadiyah yang begitu yang penuh dengan keterbatasan. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat anak-anakku yang telah memberikan tugas literasi ya. Selanjutnya kita akan saksikan sebuah video ya. Nanti kalian kalau mencermati kemudian apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Videonya bisa diambil dilihat di YouTube, tapi udah Bapak download. Nah, ini videonya. Lihat ya, tampak. Coba play. Sampai waktuku, ku mau tak seorang merayu, tidak juga kau, tak perlu seru sedang itu.
kalian mengamati, menonton, ya, menyaksikan, itu namanya musikalisasi puisi. Itu tampak itu. Kira-kira apa yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan setelah melihat ini, ya? Ada pertanyaan? Kira-kira bagus kan tadi itu? Bagus. Itu puisi apa sih? Itu salah satu ininya, salah satu barisnya, lagunya. Ya. Karya siapa itu tadi? Judulnya Aku. Karya Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, begitu, ya. Oke, baik. Bagaimana cara kita menganalisis, menelaah? Ya, silakan perhatikan di sini. Nah, menelaah unsur-unsur pembangun puisi, ya. Oke, ini apa itu puisi? Ya, puisi merupakan karya sastra yang merupakan ide pikiran atau perasaan yang dituangkan melalui rangkaian kata-kata yang indah dan penuh makna. Puisi lama dan puisi baru itu berbeda. Apa mengalami perkembangan? Puisi lama tadi satu terdiri dari 2 ke 4 hari setiap sakit, ya. Kemudian ada sampiran dan isi, puisi lama. Kemudian terikat oleh rima, ya. Kemudian yang berikutnya terikat jumlah suku kata. Puisi baru, puisinya bebas kayak sekarang, ya kan? Lihat aja kalian. Kalau lihat di gawai kalian di internet, silakan puisi-puisi modern sekarang. Atau kalian juga suka buat puisi, pasti baik-baiknya juga bebas, tidak terikat oleh aturan yang ada. Kemudian pada isi dan makna, pindahan kata, gaya bahasa, kemudian konotasi dan dinamika. Selanjutnya, nah ini tema, ya. Unsur pembangun puisi salah satunya adalah tema, ya. Ini tema ini gagasan atau ide utama yang ini disampaikan dalam puisi. Silakan buka di WA kalian, Bapak akan sampaikan juga di Aniklip atau di grup kita. Akan dibuka di grup WA. Nah, sambil mendengarkan Bapak sambil dibaca juga di situ. Ya, tampilannya sama persis seperti ini. Ya. Gaya bahasa ini yang kedua. Gaya bahasa ini penggunaan kata-kata yang khas dalam puisi untuk menciptakan efek artistik dan memberikan nuansa tertentu. Ya, contoh gaya bahasa dalam puisi biasanya metafora, simbol, kemudian personifikasi, hiperbola, dan masih banyak yang lain. Seperti kalian kalau membuat puisi, misalnya salah satu barisnya itu angin membelai rambut temanku. Tidak mungkin namanya angin bisa membelai, ya, tetapi itu salah satu penggunaan dari gaya bahasa personifikasi. Selanjutnya bunyi dan ritme. Biasanya ini bunyi dan ritme sangat penting nih. Apa nih biasanya? Biasanya bunyinya kayak ini, bunyinya sama, santa, denta, jantung, kemudian terkatung-katung, nah seperti itu, ya. Ketemu di Aniklip? Udah ada? Sama? Ya, silakan dibaca sambil Bapak jelaskan. Ini imaji ini berkaitan dengan ilustrasi visual, ya, ilustrasi visual. Misalnya indera, penglihatan, ya, kemudian pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perasaan, gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya, nah ini majas dan kata berlambang kita tadi, ya. Majas itu ada bisa perumpamaan, personifikasi, simile, kemudian paralelisme, ironi, retorik. Nah, kalau retorik ini biasa kalian nih, kalau kalian tidak tahu, misalnya nanya tapi nggak mau menjawab atau sudah tahu jawabannya, itu retorik, ya. Misalnya begini pertanyaannya, orang makhluk hidup itu pasti mati kan? Ya nggak usah, itu kan bertanya tapi kita tahu jawabannya, ya. Jadi nggak perlu jawaban. Jadi yang namanya refleksi itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itu
Ya, kata-kata berulang-ulang banyak simbolik misalnya. Ya, baik kita lihat ke bagian contohnya di sini. Nah ini contohnya. Ketika bau tak ada, nah di situ ada personifikasi tajam seru jam dinding itu. Ya, tajam seru jam dinding itu. Ya, itu kan berlebihan pemakaiannya. Semile, jendela tetap seperti matamu. Jadi seolah-olah jendela itu seperti ibaratkan bagian dari tubuh seseorang. Metafora, nafas langit, maka langit bernapas. Nah, ya. Perumpamaan, kau mungkin jalan menikung-nikung itu. Ya, kau mungkin jadi diumpamakan bahwa seseorang itu sebagai jalan yang menikung. Kemudian simbolik, ya sampai di muaramu. Ya, mungkin kalau di sini kalau kita hanya sebatas membaca seperti ini tanpa keseluruhan, yang holistik kita agak sulit. Nah, apa maknanya? Retorik, sungguh tiadakah tempat berteduh di sini? Sudah tahu belum tidak ada, kok masih nanya gitu ya? Sini masih gitu. Terus yang terakhir ini, kepada siapa meski ku cari jejak nafasmu? Bisa nggak ada yang menjawab. Nah ini senja di pelabuhan kecil. Nah kalian mungkin pernah tahu ini kali tidak ada yang tercinta. Waduh. Ya. Nah ini ada citraan. Jadi citraannya itu pembaca seolah melihat dan merasakan. Jadi ada indera melihat dan indera rasa. Kemudian diksi, ada diksi pemilihannya bagus ya, kata-katanya. Ini kali, bukan kali ini tapi menggunakan ini kali, gitu kan? Beda. Kemudian ada lagi penggunaan kata-kata, misalnya di sini mana ya? Menghapus diri dalam mempercaya, mau berpaut, mantap itu ya, mau berpaut. Nah, ini kan diksinya bagus ya. Gitu. Contoh di sini majas yang muncul adalah metafora, hiperbola, personifikasi. Kalian tadi membaca buku digital di Aniklip, ya. Baik, kita mencoba untuk memasukkan strategi kita atau metode kita, yaitu metode window shopping. Bapak akan bagikan ya karton ini beserta kertas origami. Itu yang kalian baca, kalian tuangkan ke dalam kertas origami ini, ya. Kalau ini Bapak berikan, sukanya warna apa? Ya, ada kuning, warna kuning. Ya. Ininya kalian juga berarti warna 1, 2, 3, warna-warni ya. 6, kemudian 8, 9, kuning sama kuning mungkin di dunia jadi ya. Iya, ini warna apa namanya? Hijau. Hijau ini untuk 2, 3, 4, 5, 6, ini merah, hati ya. Ungu, dipakai ini ungunya. Wow, ungu enggak. Udah ya. Baik, ini anak-anak. Jadi begini ya. Kalian kan sudah baca tadi buku digital tentang materi kita, ya benar. Silakan kalian tuangkan hasil bacanya ke sana, pemahaman kalian bersama kelompok. Diberikan waktu sekitar 10 menit, ya, 10 menit, kemudian dituangkan. Setelah dituangkan, nanti perwakilan kelompok itu menempelkan. Misalnya di sini, nah ini udah bagus gambarnya. Misalnya di sini kelompok 1, 2, 3, ya, sini kelompok 4, 5, paham? Paham. Mulai dari sekarang. Ya, ditulis ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dalam puisi pagi karya Sanusi Pane. Yang pertama, unsur fisik teks pendukung. Rima tidak konsisten, diksi cermat dan mendalam, imaji motivasi kental, gaya bahasa, personifikasi dan metafora. Perpecahan terdiri dari beberapa bait dengan jumlah baris yang bervariasi. Unsur batin, teks pendukung, tema pagi, perasaan, keindahan dan ketenangan, nada ketenangan keharapan, amanat, menghargai keindahan dan ketenangan. Kesimpulan mengenai unsur fisik dan unsur batin pada puisi di atas. Secara keseluruhan, puisi pagi menggambarkan keindahan dan ketenangan pagi dengan menggunakan diksi yang indah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rangkum kegiatan kita ini. Bapak mohon satu atau dua orang, ya, satu atau dua orang yang menyampaikan simpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ada? Ya, silakan tidak. Mohon diperhatikan yang lainnya. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan dari semua karya dan yang pertama kita belajar berdiskusi. Yang kedua menggunakan metode Windows Shopping. Belajar diskusi, hasilnya ditempel. Ada yang jaga toko, ada yang keliling, kemudian dipresentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikan ini dong. Tepuk tangan. Sebesar apapun, sekecil apapun, jika itu berharga positif, tolong hargai minimal itu dengan tangan atau terima kasih. Ya, tolong sering kalian gunakan itu. Baik, terima kasih kepada Jidan yang telah menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Ya, bahwasanya kegiatan kita hari ini tentang pendekatan saintifik, kemudian TPACK, kemudian model menggunakan model discovery learning dan metodenya metode Windows Shopping. Jadi metode Windows Shopping itu sudah disampaikan. Kegiatan kita itu ada yang berkeliling, menempelkan hasilnya, jaga toko, kan gitu ya. Jaga toko yang lain mencari informasi pengetahuan baru. Kemudian disampaikan ke teman-temannya yang jaga toko dan itu kemudian dipresentasikan. Semuanya bagus. Ya, kalian sudah paham bahwasanya dalam menelaah puisi itu unsur dan unsur pembangunnya minimal ada dua puisi itu ya. Yang pertama dari unsur fisik. Unsur fisik itu apa saja? Yang pertama adalah diksi, kemudian rima, kemudian ada imaji atau tipografi atau perwajahan, ya. Kemudian gaya bahasa. Selanjutnya ada yang namanya unsur batin, ada tema, kemudian ada amanat, ada perasaan, dan ada, gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita coba tes akhir, ya. Silakan dibuka kembali gadgetnya atau gawainya. Di gawai kalian Bapak udah kirim untuk kuisnya, ya. Kuisis.
Jadi 83 dibandingkan dengan yang tadi sebelumnya ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak mohon satu orang untuk menyimpulkan kegiatan atau refleksi kegiatan pembelajaran. Boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan menunjukkan tentang hasil pembelajaran saya tadi. Yaitu hari ini saya belajar cara menelaah puisi dan unsur-unsur pembangunnya. Kemudian menerapkan dalam menganalisis puisi berjudul Pagi karya Sanusi Panen. Selain itu saya belajar berdiskusi melalui window shopping. Hari ini pembelajaran sangat menyenangkan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Berikan ini nama. Nanti pembelajaran yang selanjutnya kita akan mencoba menulis puisi ya dengan metode pembelajaran yang lain ya. Bapak cukupkan sebelum kita berakhir kita berdoa terlebih dahulu ya. Masih ingat doanya? Kita berdoa ya. Cara kita berdoa ya. Yuk. 1, 2, 3. Dari 1, dari 2, cukup jadi 3, cukup jadi 4, cukup jadi 5, cukup jadi semua. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Kita bikin doa. Iya. Sebelum ABG kita berdoa mulai. Sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Bapak, SMK bisa. Lagi SMK bisa. Lagi SMK bisa. Hati-hati, selamat jalan. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Amin.